Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Maya. Maya. Kenapa Maya? Maya aku sakit ya Bu. Sakit ya? Ya. Kita doakan supaya Maya diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa kembali ke sekolah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita seperti biasa kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dimudahkan, diberi kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Silakan sini dipimpin teman-temannya dari ke Siap. doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal Ada rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ayo dipimpin teman-temannya. Yang lain silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Anak-anak, apa kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, nah, coba kalian cek samping kiri, samping kanan kalian ada sampah nggak? Nah, baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu, apa kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Masih ingat? Tentang apa? Tentang zakat. Apa saja itu? Siapa yang tahu? Yaitu bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Itu adalah pengertian zakat secara bahasa. Ada lagi? Macam-macam zakat. Ada dua. Ya, bagus. Siapa yang tahu zakat yang pertama? Tentang zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Elvira. Pengertian zakat fitrah yaitu menggunakan sebagian harta benda yang memiliki apabila sudah mencapai nisabnya dan haul yaitu Ya, bagus, tepuk tangan dulu semuanya. Hari ini kita sudah masuk pada pelajaran 4. Temanya masih ayo membayar zakat. Subtemanya mustahik zakat. Ya, apa itu mustahik zakat? Nah, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Nah, ya, ini tujuan pembelajaran kita peserta didik. Untuk pengetahuannya, peserta didik dapat mengaitkan Quran surat At-Taubah ayat 60 dengan golongan yang berhak menerima zakat melalui pengamatan video dan diskusi dengan benar. Kemudian, pengetahuan yang kedua, ya, peserta didik dapat menganalisis golongan orang yang berhak menerima zakat melalui pengamatan video dan diskusi dengan benar. Baik anak-anak, silakan kalian lihat di layar. Itu adalah ada 8 golongan penerima zakat. Ada siapa saja? Ada fakir, ada miskin, ya, dari gambar yang sudah ada di layar itu apa ada yang ingin kalian tanyakan? Saya Bu, Ya, Kevin, apa? itu Amil. Amil, apa itu Amil? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, apa Ya. itu mu'alaf? Mu'alaf, ya. Ada lagi? Ada. Baik anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang apa
apa itu mustahik zakat, kita sama-sama menyaksikan video. Nanti kalian catat poin-poin yang penting ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Yaitu sebutan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa mustahik zakat ada 8 golongan, yaitu pertama fakir. Siapa itu fakir? Mereka adalah orang yang tidak punya tenaga dan juga sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, fakir dan miskin ternyata memiliki pengertian yang berbeda. Orang tergolong fakir jika sama sekali tidak punya kemampuan untuk bekerja atau tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Contohnya, orang yang sudah tua renta, ya, tidak ada pekerjaan dan tenaganya pun sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Kalau orang miskin, yaitu orang tersebut memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan, tetapi tidak mencukupi atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil, yaitu sebutan untuk para pengurus atau panitia zakat. Siapa mereka? Orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Itu amil. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Maksudnya orang dari agama lain yang memeluk agama Islam atau berpindah keyakinan ke agama Islam dan masih dalam keadaan iman yang lemah serta kurang pengetahuan terhadap Islam. Kelima, gharim, yaitu golongan orang yang terlilit hutang dan tidak sanggup membayarnya. Dengan catatan, hutang tersebut bukan untuk kepentingan maksiat, tetapi contohnya hutang untuk biaya pendidikan anaknya, atau hutang untuk biaya pengobatan, atau untuk hal-hal lain yang bersifat baik tujuannya. Keenam, fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang pada jalan Allah. Misalnya orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam, untuk kepentingan umum seperti mendirikan masjid atau mushola, mendirikan sekolah, mendirikan madrasah. Kalian tadi sudah menyaksikan video, kalian pasti sudah bisa menjawab tadi pertanyaan tadi tentang apa itu amil, apa itu mu'alaf, dan apa itu gharim. Siapa yang bisa jawab apa itu amil? Saya, Bu. Ya. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat dari miskin atau orang yang dimiskinkan dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Amil atau panitia zakat itu berhak mendapat bagian dari zakat yang sebagai imbalan jasa. Ya, tepuk tangan dulu buat Ayu. Bagus sekali. Untuk yang kedua adalah pertanyaannya apa itu mu'alaf? Siapa yang bisa jawab? Ya. Ya, orang yang baru masuk Islam tapi imannya masih lemah. Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Sudah memahami. Nah, lagi satu ada. Apa itu gharim? Tadi ada yang nanya. Siapa yang bisa jawab apa itu gharim? Saya, Bu. Ya. Gharim ialah orang yang terjerat utang dengan catatan utang itu bukan untuk maksiat, tetapi Untuk kalian lebih memperdalam materi ini, Ibu akan bagikan LKPD ya. LKPD kalian akan mengerjakan ini ada stiker-stiker yang akan kalian gunting nanti. Kemudian Ibu bagi ada 8 golongan mustahik zakat. Nah, sedangkan di sini ada 3 kelompok ya. Ya, bagus. Sudah. Kemudian apa lagi ya? Kelompok 2 silakan maju. Nah, silakan dipilih yang mana? Gambarnya yang mana? Ya, pilih aja. Ini ya.
Ibnu Sabil ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat dan ia berkehabisan biaya dalam perjalanan. Untuk yang kedua adalah amil. Penjelasannya ialah orang yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzaki, orang yang berzakat, dan dia membagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Amil atau panitia zakat itu berhak mendapat bagian dari zakat sebagian amalan zakat mereka. Yang ketiga itu adalah miskin. Penjelasannya, ia adalah orang yang mempunyai harta, usaha, dan pekerjaan tetap, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, dari gambar itu sudah jelas? Sudah jelas, sudah benar ya, udah tepat ya. Itu gambarnya adalah Ibnu Sabil itu termasuk juga marbot masjid. Dan juga itu adalah panitia. Yang kedua itu adalah panitia zakat atau amil zakat. Dan yang terakhir itu, nah itu orang yang dorong gerobak, berarti dia punya pekerjaan tapi pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya, termasuk ke dalam miskin ya. Bagus sekali kelompok 3, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Simpulkan pelajaran kita hari ini. Mustahik zakat ada berapa? 8. Ada berapa golongan? 8. Coba disebutkan. Fakir, miskin, amil, muqtarin, musabilillah. Ya, bagus. Dalam Quran surat apa penjelasan tentang 8 golongan tersebut? Ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60. Nah, sekarang kita akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Kalian bagaimana perasaan kalian? Senang. Pelajaran hari ini? Senang. Ya, bisa memahami? Bisa. Kita sudah mengakhiri pembelajaran kita hari ini, namun sebelum itu Ibu ingatkan untuk besok pelajaran selanjutnya adalah masih materi tentang zakat, yaitu hikmah zakat yang akan kita bahas. Kalian pelajari lebih dulu di rumah ya. Ya. Nah, baiklah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Kalian sudah sangat bagus hari ini diskusinya ya. Kalian tingkatkan lagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum